Indonesia OTW round 4. Ini juga menunjukkan sebenarnya Indonesia punya satu kepimpinan yang ada. Bukan sahaja kepimpinan di PSSI ya, tetapi sebenarnya semua berperan dengan baik. Legenda Malaysia Safei Salih kritik FAM. Contohlah timnas Indonesia yang sudah berkembang pesat. Kuala Lumpur, sepak bola Malaysia kembali jadi sorotan publik, bukan karena prestasi gemilang di lapangan hijau, melainkan akibat kritikan pedas dari salah satu legenda hidupnya, Safei Salih. Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah berjaya sampai ke putaran yang ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan penyerang andalan Harimau Malaya itu melontarkan komentar tajam kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang ia nilai gagal membawa tim nasional ke arah kemajuan. Tak tanggung-tanggung, Safei meminta FAM untuk belajar dari timnas Indonesia yang kini dinilai telah mengalami perkembangan pesat dan meninggalkan Malaysia dalam persaingan di Asia Tenggara maupun Asia. Safei Salih, yang pernah membawa Malaysia menjuarai AFF Suzuki Cup 2010, menyebut bahwa timnas Indonesia telah menjadi contoh nyata bagaimana perubahan dan keberanian mengambil keputusan bisa membuahkan hasil. Menurutnya, PSSI telah membuktikan diri sebagai federasi yang berani berbenah, dan itu patut dicontoh oleh FAM yang hingga kini dinilainya masih jalan di tempat. Kita perlu jujur melihat ke belakang dan membandingkan. Dulu, kita sering di atas Indonesia. Tapi sekarang, realitanya sudah jauh berbeda. Mereka berkembang pesat. Mereka punya visi, punya proyek jangka panjang, dan hasilnya mulai terlihat. Kalau kita terus seperti ini, jangan harap bisa bersaing lagi, kata Safei dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Indonesia melaju, Malaysia mandat. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan signifikan. Mulai dari keberhasilan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 hingga terbaru, keberhasilan skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berubah menjadi tim yang lebih disiplin, modern, dan kompetitif. Indonesia juga sukses menarik perhatian dengan strategi naturalisasi pemain keturunan, merekrut talenta-talenta diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jai Itzes, dan Nathan Choean. Tak hanya itu, PSSI juga gencar membina usia muda dengan membentuk Elite Pro Academy serta menjalin kerjasama internasional dalam hal pengembangan pemain. Sebaliknya, Malaysia masih berkutat pada masalah klasik, kurangnya kompetisi usia muda yang memadai, stagnasi pemain lokal, minimnya regenerasi, dan kebijakan yang inkonsisten dari federasi. FAM juga dinilai terlalu konservatif dalam pengambilan keputusan dan kerap gagal memberikan dukungan optimal bagi pelatih dan pemain. Pemain muda Indonesia sudah tampil percaya diri di panggung besar. Mereka berani, cepat, dan bermain dengan karakter kuat. Sementara pemain kita masih ragu, seperti takut buat ambil risiko. Itu bukan salah pemain, tapi sistem yang tidak mendukung, ujar Safei. Kritik untuk Liga Malaysia. Selain menyoroti tim nasional, Safei Salih juga menyinggung kualitas Liga Super Malaysia yang menurutnya belum cukup kompetitif untuk mendukung kemajuan tim nasional. Ia membandingkan dengan Liga 1 Indonesia yang dinilainya lebih hidup, memiliki atmosfer yang kuat, dan mampu membina pemain-pemain lokal dengan baik. Kita harus berani akui, Liga 1 Indonesia sekarang lebih seru dan kompetitif. Mereka punya supporter yang fanatik, klub yang serius investasi, dan kompetisi yang berjalan stabil. Itu semua membentuk mental pemain. Kita di sini, banyak klub yang masih bermasalah gaji, infrastruktur juga tertinggal, tegas Safei. Ia juga menyarankan agar FAM berani mereformasi total struktur liga, termasuk pembinaan pemain muda, sistem promosi degradasi, dan standarisasi klub agar bisa setara dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju. Dukungan netizen dan pemerhati sepak bola. Pernyataan Safei Salih langsung viral di media sosial Malaysia. Ribuan komentar membanjiri platform Twitter, Facebook, hingga TikTok.
Sebagian besar mendukung pernyataan sang legenda. Banyak yang merasa bahwa sudah saatnya suara-suara seperti Safei mendapat tempat dan perhatian serius dari federasi. Safei Salih bukan orang sembarangan. Dia pernah juara, dia tahu sepak bola kita dari dalam. Kalau dia bicara, berarti memang sudah sangat parah, tulis seorang pengguna Twitter. Beberapa pengamat sepak bola juga mengamini bahwa sudah waktunya FAM membuka mata dan belajar dari negara tetangga, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil menembus level lebih tinggi. Harapan untuk masa depan. Di akhir pernyataannya, Safei Salih mengungkapkan bahwa kritik yang ia lontarkan bukan karena benci atau ingin menjatuhkan pihak manapun. Justru sebaliknya, ia ingin melihat sepak bola Malaysia bangkit dan kembali berjaya di kancah Asia Tenggara. Saya bicara karena saya peduli. Saya ingin sepak bola kita maju, bukan terus jadi penggembira. Kalau kita terus menutup telinga dan merasa paling benar, maka bersiaplah untuk terus tertinggal. Tutup Safei. Kini bola panas berada di tangan FAM. Apakah mereka akan mendengar suara sang legenda dan melakukan perbaikan besar? Atau justru kembali membiarkan kritik seperti ini menguap begitu saja tanpa perubahan nyata? Yang pasti, mata publik Malaysia kini tertuju pada langkah federasi ke depan, dan harapan untuk perubahan tetap membara.